Hai sejawat, bersama dengan UMN Stud, mari kita belajar bersama mengenai anatomi, fisiologis, dan patologis. Pada pertemuan kali ini, mari kita belajar bersama mengenai os vertebrae. Ya, vertebrae atau columna dorsalis terdiri dari 5 region, yaitu 7 cervicalis, 12 thoracalis, 5 lumbal, 5 sacral, 4 coccygeal. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Yuk, mari kita belajar tentang os vertebrae. Ya, os vertebrae dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian anterior yang terdiri dari corpus vertebrae, lalu pada bagian posterior yang terdiri dari arcus vertebrae yang dibentuk oleh pediculus yang seperti kaki. Dan kemudian ada dua lamina vertebrae yang di sana ada processus articularis transversus spinosus yang membentuk foramen vertebrae. Nah, foramen ini berisikan medula spinalis. Di antara dua os vertebrae terdapat dua foramen, yaitu nanti foramen intervertebralis yang berisikan lanjutan dari saraf pusat menuju ke perifer. Ya, pada selanjutnya kita akan membahas os vertebrae bagian cervical. Pada vertebrae cervical itu ada dua os vertebrae cervical yang sangat unik, yaitu adalah os cervical 1 dan cervical 2. Ya, cervical 1 itu mempunyai nama unik, yaitu os atlas. Kenapa namanya bisa os atlas? Ya, karena os atlas itu seperti menyangga bumi, yang yaitu bumi adalah kranium. Jadi os atlas itu yang menyangga kranium, yang bagaikan dewa atlas yang menopang bumi. Seperti itu. Ya, pada struktur pada os atlas nampak superior. Ya, os atlas terlihat dua fasies articularis superior yang langsung berartikulasi dengan kranium. Lalu ada tuberculum anterius yang di bawahnya akan berartikulasi dengan os aksis yang di situ ada fovea dentis. Pada bagian lateral terdapat processus transversum yang di dekat situ ada foramen transversarium. Ya, di bagian anterior os atlas dan posterior os atlas itu ada arcus anterior et posterior atlantis yang membentuk foramen vertebrae, dan pada bagian internal os atlas memiliki fasies articularis inferior yang langsung bertemu dengan cervical 2. Ya, kemudian os vertebrae cervical 2. Ya, pada os aksis itu memiliki sebuah struktur unik yang berbeda, yaitu adalah dens aksis. Ya, dens aksis itu berbentuk seperti gigi, dan juga os aksis itu memiliki fungsi sebagai sumbu, sehingga dapat membantu kita untuk melakukan gerakan-gerakan yang berotasi sesuai dengan sumbunya, yaitu pada os aksis. Ya, kemudian pada os aksis itu ada namanya dens aksis yang memiliki ujung bernama apex dentis yang langsung bertemu dengan os atlas yang berartikulasi pada fovea dentisnya. Kemudian ada juga facies articularis anterior dan dua processus articularis superior et inferior. Dan pastinya juga memiliki corpus vertebrae. Dan kemudian pada os vertebrae cervical 3-7 itu memiliki struktur yang sama. Yang membedakan antara cervical, lumbal, dan thoracal, yaitu pada cervical memiliki dua foramen transversarium. Sementara pada os vertebrae lumbal dan thoracal itu tidak memiliki foramen transversarium. Ya, pada cervical 3-7 itu memiliki perbedaan pada cervical 6 dan cervical 7. Bedanya adalah di processus spinosusnya. Di situ adalah cervical 6-7 adalah vertebrae peralihan dari cervical menuju ke vertebrae thoracal. Ya, setelah kita belajar cervical, kemudian kita akan belajar tentang vertebrae thoracalis. Ya, vertebrae thoracalis berjumlah 12 osteovertebrae thoracal. Dan pada T1 sampai T7 itu nanti akan ditempati oleh costae, costae 1 sampai 7. Yang akan kita bahas pada regiotorak, yang akan kita bahas pada video berikutnya. Oke? Ya, kembali lagi pada vertebrae thoracal. Ya, pada thoracal 1-9 mempunyai corpus vertebrae,
facies intervertebralis, processus articularis superior et inferior, dan juga memiliki 3 fovea, yaitu fovea costalis superior inferior dan costalis processus transversus yang memiliki arcus yang pendek bernama pediculus arcus vertebrae yang membentuk foramen vertebrae. Pada bagian posteriornya ada permukaan yaitu lamina arcus vertebrae. Lalu perbedaan dari T10 sampai 11 yaitu tidak memiliki fovea costalis dan pada T12 tidak memiliki fovea costalis. Kemudian karena T12 adalah yang terakhir dan dekat dengan lumbal, maka di situ adalah vertebrae peralihan yang bentukannya hampir mirip dengan lumbal, namun tidak mirip seperti itu. Ya, lalu kita akan masuk ke vertebrae lumbal. Ya, pada os vertebrae lumbal itu memiliki kode L1 sampai 5 yang berarti vertebrae lumbal hanya berjumlah 1 sampai 5. Sudah tidak ada percabangan coste pada os lumbal, dan pada os lumbal itu adalah vertebrae paling besar di antara jenis vertebrae lainnya. Strukturnya sama, namun bedanya memiliki spina lebih pendek di antara vertebrae lainnya. Ya, sebagai trik untuk mengenali vertebrae lumbal dan vertebrae torakal, kita dapat melihat pada korpus vertebrenya. Korpus vertebrae torakal itu memiliki bentukan seperti love, seperti hati. Ya, karena mungkin di sana dekat dengan hati. Dan pada vertebrae lumbal itu memiliki bentukan seperti ginjal pada korpus vertebrenya. Karena di dekat situ ada ginjal. Ya, itu sebagai life hack untuk memahami antara vertebrae lumbal dan torakal. Dan bagaimana untuk cervical? Cervical jelas memiliki bentukan seperti kumbang gajah tentunya. Karena ya seperti bentukannya seperti tanduk dan ada 2 os yang paling keren yaitu cervical, axis, dan atlas. Ya, setelah kita membahas tentang vertebrae, di sini muncul pertanyaan. Ya, pertanyaannya adalah mengapa kita dapat menggerakkan kepala ke kanan, ke kiri, atas, dan bawah. Nah, gerakan-gerakan tersebut dapat kita lakukan berkat 2 osteocervical yaitu os aksis dan os atlas. Kedua os ini yang jika disatukan dapat menjadi sebuah persendian yang disebut atlantoaksial. Atlantoaksial ini merupakan gabungan dari 2 osteo yang menopang kranium serta menjadi penghubung vertebrae. Atlantoaksial memiliki kemampuan fleksi sebesar 45 derajat sampai 50 derajat, lalu kemampuan ekstensi yang sebesar 80 derajat, dan mampu berotasi 80 derajat ke kanan dan ke kiri. Dan ini adalah sebuah ciptaan Tuhan yang luar biasa. Dan ini adalah salah satu contoh di antara 360 sendi yang ada di tubuh kita. Sungguh sempurna ciptaan Tuhan. Maka nikmat manakah yang kamu dustakan? Sekian episode Why Method pada penjelasan vertebrae, cervical, torakal, dan lumbal. Nanti kita akan lanjut pada os sacrum dan os coxae, dan nanti ada tambahan yaitu pada bagian torak yang akan dilanjut pada video berikutnya. Sekian dari Why Method, salam sejawat, jangan lupa untuk saling mengajari. Mortius vivus docens, ingatlah selalu pepatah itu. Why Method.